Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsiran, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedianya kajian kita adalah lanjutan kajian Kitab Tauhid, tapi sekarang memasuki bulan Sya'ban dan sebentar lagi bulan Ramadan, maka kajian kita rubah bahasannya, yaitu seputar Sya'ban dan menyinggung sedikit tentang keistimewaan Ramadan insyaallah. Mengingat di bulan Sya'ban ini masih banyak dari saudara-saudari kaum muslimin yang melakukan amalan-amalan yang tidak disyariatkan, atau kemudian amal itu disyariatkan namun caranya menyelisihi sunnah Rasulullah SAW, sehingga amal yang dilakukan itu termasuk amal yang sia-sia. Bulan Sya'ban sebagaimana kita ketahui termasuk bulan istimewa, walaupun tidak termasuk bulan suci. Allah Subhanahu wa taala mengistimewakan Sya'ban dengan menjadikannya sebagai bulan di mana diangkat seluruh amal manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memilih satu malam dari malam bulan Sya'ban ini sebagai malam pengampunan dosa bagi seluruh makhluk Allah, kecuali bagi mereka yang menyekutukan Allah dan yang masih ada permusuhan antara dia dengan sesama muslim. Kemudian karena keistimewaan inilah Rasulullah SAW mengisi hari-hari bulan Sya'ban itu dengan puasa sunnah. Bahkan puasa sunnah yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban tidak seperti yang beliau lakukan pada bulan-bulan yang lain. Ada sedikit perbedaan. Pertama dari sisi jumlahnya, di mana Rasulullah SAW tidak pernah melakukan puasa sebulan penuh
puasa sunnah itu kecuali di bulan Sya'ban. Kalau Ramadan ya pasti. Tetapi puasa sunnah hanya di bulan Sya'ban yang pernah Rasulullah lakukan. Sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, sahabat mulia Aisyah radhiyallahu ta'ala pernah mengatakan tentang kebiasaan puasanya Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Syukran. Beliau mengatakan kana yasumu Sya'bana kullahu wa kana yasumu Sya'bana illa qalila. Adalah Nabi SAW pernah puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban. Dan terkadang beliau puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Hanya terkadang beliau pernah melakukan sebulan penuh, terkadang tidak. Dan juga sebagaimana tergambar dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Mohon maaf, ini batuknya belum sembuh. Katanya ini termasuk jenis batuk yang 100 hari. Ini baru 6 pekan. Sekarang batuk aja udah bisa ditentuin. Ya mudah-mudahan sebelum 100 hari sembuh. Itu kan prediksi manusia. Aisyah radhiyallahu ta'ala menuturkan dalam riwayat Imam Bukhari, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasum hatta nakula la yubtir wa yubtiru hatta nakula la yasum. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama syahr illa Ramadan wa ma ra'aituhu aktsara siyaman minhu bi Sya'ban. Adalah Nabi SAW puasa di bulan Sya'ban sampai kami duga beliau tidak meninggalkannya. Ini menunjukkan betapa seringnya beliau melakukan puasa. Dan terkadang beliau tidak berpuasa sampai kami duga beliau tidak melakukannya. Artinya Rasulullah puasa tapi tidak sesering di bulan Sya'ban yang lain. Namun demikian, aku belum pernah melihat Rasulullah SAW puasa sebulan penuh selain bulan Ramadan, dan tidak ada puasa yang banyak ya kan? Selain Ramadan daripada bulan Sya'ban. Di dalam hadis ini seakan-akan Aisyah menafikan puasa Rasulullah sebulan penuh selain di bulan Ramadan. Sementara di hadis riwayat Imam Muslim beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah puasa sebulan penuh. Bagaimana kita memkompromikan dua hadis ini? Bisa kita katakan bahwa Rasulullah pernah puasa sebulan penuh di bulan Sya'ban, tetapi tidak serutin yang beliau lakukan di bulan Ramadan. Di mana bulan Ramadan pasti sebulan penuh. Kenapa demikian? Karena Aisyah radhiyallahu ta'ala di dalam riwayat Muslim tadi mengatakan Rasulullah pernah puasa sebulan penuh, dan terkadang beliau melakukan puasa di bulan Sya'ban kecuali sedikit. Ini berarti menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah puasa sebulan penuh, namun terkadang beliau tidak melakukan sebulan penuh. Dan apa yang dikatakan oleh beliau dalam riwayat Imam Bukhari itu mengisyaratkan bahwa Rasulullah tidak rutin melakukan puasa ya kan, di bulan Sya'ban sebulan penuh,
tidak seperti yang beliau lakukan pada bulan Ramadan. Kemudian poin yang kedua, ya, perbedaan antara puasa sunnah yang beliau lakukan di bulan Sya'ban dengan bulan-bulan yang lain, yaitu dari sisi mengawali puasa itu. Rasulullah mengawalinya itu sejak awal Sya'ban, atau paling tidak sebelum nisfu Sya'ban datang, karena terkait dengan pernyataan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam An-Nasai, di mana beliau melarang kita untuk puasa kalau nisfu Sya'ban sudah tiba. Sebagaimana hadis riwayat Imam An-Nasai dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza kana an-nisfu min Sya'ban fala saum hatta yaji'a Ramadan." Bila nisfu Sya'ban sudah tiba, maka tidak ada puasa sampai Ramadan datang. Sementara di kita masih banyak kaum muslimin yang melakukan puasa setelah nisfu Sya'ban tiba, bahkan ada yang melakukan puasa hanya tanggal 15-nya saja. Dan ini tentu menyelisih sunnah Rasulullah SAW. Bahkan kalau kita hanya melakukan puasa di tanggal 15, ini termasuk perbuatan bid'ah. Pertama, karena Rasulullah tidak pernah contohkan. Hadis yang memerintahkan puasa tanggal 15 saja itu hadis palsu. Nanti kita akan bawakan hadis insyaallah dalam riwayat Imam Ibnu Majah. Ini puasa Rasulullah SAW di bulan Sya'ban, ya kan? Tidak seperti yang beliau lakukan di bulan-bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain beliau kapan saja beliau mau memulainya. Ya, seperti puasa 3 hari dalam 1 bulan beliau lakukan kapan saja, mungkin di awal, pertengahan atau akhir. Ya kan? Ini menunjukkan keistimewaan bulan Sya'ban itu. Dan kemudian yang menguatkan kembali keyakinan kita bahwa rutinitas puasa sunnah yang Rasulullah lakukan di bulan Sya'ban ini, ya kan, melebihi rutinitas beliau ketika melakukan di puasa di bulan-bulan yang lain. Sampai-sampai sahabat mulia Usamah bin Zaid dalam riwayat Imam Ibnu Majah, setelah melihat, beliau memperhatikan kebiasaan puasa sunnah Rasulullah SAW di bulan Sya'ban. Dalam pemantauan beliau termasuk orang yang sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Kok dilihat beda dibanding dengan puasa-puasa sunnah yang beliau lakukan selain di bulan Sya'ban. Pada suatu hari beliau datang menjumpai Rasulullah, mempertanyakan puasa tersebut. Saat itu beliau berkata, "Ya Rasulullah, lam araka tasumu syahran min asy-syuhur ma tasumu bi Sya'ban." Ya Rasulullah, aku belum pernah melihat engkau melakukan puasa dalam 1 bulan dari bulan-bulan yang ada seperti yang kau lakukan di bulan Sya'ban. Ada apa ini, kata beliau. Ini mengisyaratkan bahwa puasa di bulan Sya'ban yang Rasulullah lakukan, ya kan, itu tidak seperti pada bulan-bulan yang lain, khususnya puasa sunnahnya. Makanya sahabat mulia Usamah mempertanyakan itu kepada Rasulullah SAW. Saat itu Rasulullah menjawab, "Hada syahrun
yaghfulun nasu anhu syahrun baina Rajab wa Ramadan, syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu ay yurfa'a amali wa ana sha'im. Ini bulan, kata Rasulullah, bulan yang banyak dilupakan orang. Hatta sampai sekarang bulan Sa'ban bagi masyarakat Indonesia itu yang diingat cuma apa ya? Malam nisfu Sya'ban. Alhamdulillah, sebentar lagi kita nisfu Sya'banan katanya. Biasanya kalau Sya'ban menjadi nisfu Sya'banan itu sesuatu yang berakhiran an, umumnya ujungnya besek, ya kan? Yasin jadi yasinan, sholawat jadi sholawatan, ujungnya biasanya besek. Tahlil yang awalnya disyariatkan ditambah jadi tahlilan, ujungnya besek. Ada air hangat lain. Makanya Rasulullah SAW mengatakan ini bulan banyak dilupakan orang. Kalaupun diingat hanya di 10 Sya'bannya saja. Atau kemudian tahu keistimewaan Sya'ban tetapi tidak ada upaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal ini adalah momen yang sangat penting bagi kita, ya kan, untuk mengisinya dengan amal-amal soleh, tentu yang disyariatkan, agar di saat pengangkatan amal, ya kan, catatan amal kita penuh dengan amal-amal soleh yang disyariatkan. Coba kita kalau akhir tahun dalam sebuah perusahaan itu, ya kan, apa yang dilakukan untuk tutup buku? Ngejar target kan? Apapun dilakukan sepanjang tidak merugikan perusahaan tersebut gitu kan, agar kemudian ketika tutup buku itu, ya kan, catatannya bagus, untungnya lebih dari yang diharapkan. Kan seperti itu biasanya kan? Ada kemudian ketika mau tutup buku, lalu kemudian karyawannya diliburkan kerja, atau kerja pun asal-asalan, tidak perhatikan kemudian hubungan dengan mitra bisnis. Yang ada apa? Bisa collab tuh perusahaan, ya kan? Itu sikap kita di dunia. Bagaimana dengan akhirat? Padahal amal ini bakal diangkat, bakal dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan dalam setahun itu? Di tengah kesibukan kita biasanya banyak, ya kan, waktu terbuang tanpa nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala kasih kesempatan kepada kita, ya kan, di bulan Sya'ban untuk mengisinya dengan amal-amal soleh, tentu yang disyariatkan. Memang tidak ada amal khusus. Selama itu disyariatkan tanpa meyakini kita harus melakukannya pada bulan Sya'ban, ya boleh saja dilakukan. Namun tidak boleh dirutinkan, kan begitu. Kecuali memang yang harus dirutinkan seperti sholat 5 waktu, rawatib, zikir pagi dan petang dan seterusnya, lebih ditingkatkan kembali. Termasuk kemudian puasa. Dan Rasulullah katakan kemudian ini bulan yang berada di antara bulan Rajab dan bulan Ramadan, yaitu bulan Sya'ban. Setelah Rajab, Sya'ban, Ramadan, bulan di mana diangkat seluruh amal kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin. Dan kata beliau apa? Dan aku ingin di saat pengangkatan amalku dalam keadaan berpuasa.
Pertanyaannya, kenapa Rasulullah melakukan puasa sunnah dalam rangka menanti pengangkatan amal itu? Ya kan, karena beliau tahu betul bahwa tidak ada amal yang lebih besar pahalanya daripada puasa. Sebagaimana hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dalam sebuah diskusi, salah satu dari sekian variannya, Rasulullah mengatakan, Allah berfirman, kullu amali bani Adam yudha'af al-hasanatu bi asyri amthaliha ila 700 dhifin, faqala azza wa jalla illa siyam fa innahu li wa ana ziwi. Semua perbuatan anak Adam, semua perbuatan anak Adam itu dilipat gandakan pahalanya dari satu kebaikan menjadi 10 sampai 700 kali lipatnya, kecuali puasa. Itu milikku, aku akan memberikan pahala dengannya, kata Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Ibnu Rajab Hambali rahimahullah mencoba mencari tahu tentang kenapa pahala puasa itu tidak dibatasi dengan nominal tertentu. Kata beliau, karena puasa ini adalah kesabaran. Artinya setiap muslim ketika melakukan puasa itu bisa melakukan 3 macam sabar sekaligus. Sabar dalam ketaatan, sabar dalam tidak bermaksiat kepada Allah, sabar dalam penderitaan. Di saat kita berpuasa, walaupun barangkali baru nikah, ya kan? Berdua tidak ada orang yang melihatnya, kita nggak bisa melakukan apa-apa, ditunda, dikendalikan nafsu kita, karena kita sadar kita sedang berpuasa. Ini perlu kesabaran ekstra. Yang kedua, sabar, ya kan, untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Sabar dalam ketaatan, kemudian sabar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Yang pertama tadi sabar untuk tidak bermaksiat kepada Allah. Yang kedua, sabar dalam ketaatan. Di saat orang sedang makan, apalagi di puasa sunnah, di saat kita bekerja, istirahat siang hari, ya kan, orang semua pergi ke kantin, kita nggak makan. Mungkin ada kawan kita yang mengatakan, udahlah, ini kan puasa sunnah, bukan Ramadan. Ya kan, alim-alim banget ente. Ya kan, banyak sekali barangkali omongan yang dilontarkan ke kita di saat kita sedang berpuasa. Ente ikut aliran apa? Mungkin aja mengatakan itu. Kok bulan Sa'ban puasa? Puasa itu bulan Ramadan aja. Itu pun kalau mau kan gitu. Na'udzubillah. Berat memang, ya kan? Perlu kesabaran dalam menjalankan ketaatan itu. Kemudian yang ketiga, sabar dalam penderitaan. Kita beraktivitas seharian, ya kan, tenaga terkuras, cairan berkurang, haus iya, lapar iya. Walaupun ada kesempatan, andai kata kita batalkan, toh ini puasa sunnah, ya apa tidak? Tapi kita bertahan karena pengen mendapatkan pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajar kemudian Allah Subhanahu wa taala kena kesabaran kita. Di saat kita berpuasa, Allah siapkan pahala tanpa batas. Beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala, potongan ayat 10 dari surah Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya orang yang sabarlah yang akan diberikan pahala tanpa batas. Ini barangkali kenapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan Sya'ban dengan puasa sunnah, dengan harapan di saat pengangkatan amal beliau dalam keadaan berpuasa. Dalam hadis ini banyak pelajaran yang dapat kita ambil, sekaligus meluruskan kesalahan
keyakinan termasuk perbuatan kita di bulan Sya'ban. Pertama terkait dengan puasanya. Ya kan? Di dalam hadis ini menjelaskan bahwa puasa di bulan Sya'ban itu boleh dilakukan dari awal bulan sampai akhir bulan. Dan ini bantahan terhadap orang yang meyakini bahwa puasa di bulan Sya'ban itu hanya di tanggal 15-nya saja. Nanti saya akan bawakan hadis palsunya. Kemudian yang kedua, bahwa hadis ini juga menjelaskan bulan Sya'ban adalah bulan pengangkatan amal. Kalau pelaporan amal itu terjadi setiap pekan Senin dan Kamis, ya kan? Senin dan Kamis, sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi. Rasulullah SAW pernah mengatakan, tu'radul a'mal yawmal isnaini wal khamis fa uhibbu an yu'rada amali wa ana sha'im. Setiap Senin dan Kamis itu amal dilaporkan kepada Allah, dan aku ingin di saat pelaporan amalku dalam keadaan berpuasa. Kata yang digunakan di sini tu'rad. Tu'rad itu diginikan, dilaporkan. Kalau turfa berarti dia diangkat. Jadi bulan Sya'ban adalah bulan pengangkatan amal. Poin yang ketiga, bahwa pengangkatan amal di bulan Sya'ban itu adalah di siang hari. Ini bantahan sekaligus terhadap orang yang meyakini bahwa pengangkatannya di malam hari, itu pun pada malam nisfu Sya'ban. Kalau kita cermati apa yang dikatakan Rasulullah SAW dalam riwayat Imam Ibnu Majah, jawaban beliau terhadap pertanyaan sahabat mulia Usama bin Zaid, aku ingin di saat pengangkatan amalku dalam keadaan berpuasa. Kita tahu bahwa puasa itu dilakukan siang atau malam? Siang. Ini mengisyaratkan bahwa pengangkatan amal itu kapan? Di siang hari. Ya, ini bantahan sekaligus terhadap keyakinan kaum muslimin yang meyakini bahwa pengangkatan amal itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Makanya mereka Masya Allah padatkan betul semalam suntuk dengan amal. Kemudian poin yang keempat, bahwa pengangkatan amal di bulan Sya'ban di siang hari Allah rahasiakan harinya, tanggalnya, ya kan? Kenapa demikian? Andai kata Allah tetapkan di tanggal 15 pengangkatan amal, di saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam puasa hanya tanggal 15 saja. Namun kenyataannya Rasulullah tidak pernah puasa hanya tanggal 15 saja. Bahkan Rasulullah katakan tadi, sebagaimana yang tersirat dalam hadis riwayat Imam An-Nasa'i dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa apabila nisfu Sya'ban sudah datang maka tidak ada puasa sampai Ramadan tiba. Ini artinya kalau kita dari tanggal 1 sampai tanggal 14 nggak puasa, tanggal 15 ya nggak boleh puasa, kecuali yang punya kebiasaan puasa sunnah, ada uzur nggak bisa melakukan dari tanggal 1 sampai tanggal 14, lalu dia yang melakukan setelah nisfu Sya'ban, boleh apa tidak? Boleh. Apalagi yang punya hutang puasa. Hal ini berdasarkan pengecualian hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah pernah mengatakan, la yataqaddamanna ahadukum Ramadan bisiyami yaumin aw yaumain illa ayasum ar-rajul saumahu falyasum dzalikal yaum. Hendaklah seorang di antara kalian, ya kan, tidak mendahului Ramadan dengan puasa sehari atau 2 hari sebelumnya, kecuali seorang itu ingin meneruskan
puasanya, maka silakan puasa dia pada hari itu. Ya. Baik. Jadi hadis ini ya dapat meluruskan banyak kesalahan yang terjadi ya pada bulan Sya'ban itu. Kemudian apa keistimewaan malam nisfu Sya'ban dan apa yang mesti kita lakukan? Apakah kemudian kita boleh melakukan solat yang dikenal dengan salatul raghaib atau solat malam yang dilakukan antara maghrib dan isya atau kemudian setelah isya, yang diyakini khusus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban? Lalu kemudian zikir bersama, lakukan istighfar, ada yang sholawatan, ada yang ratiban, ada yang menakiban, ada yang baca yasin 3 kali, ada yang bawa air botol begini ditaruh di tengah masjid lalu dibacain ayat Al-Quran. Katanya air itu bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit. Ya, nanti yang hadir kasih saya satu buat ngilangin batuk. Taib. Kemudian ada yang meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban itu malam mustajab doa. Seluruh amal yang tersebut tadi yang dilakukan secara khusus dan diyakini itu amal yang disyariatkan pada malam nisfu Sya'ban adalah tidak benar penisbatannya kepada Rasulullah SAW. Berarti amal itu tidak diperintahkan, ya kan? Berarti seluruh amalnya tertolak. Kita katakan bahwa nisfu Sya'ban betul itu malam istimewa, walaupun kualitas hadisnya itu masih debatable sebenarnya, karena banyak ulama-ulama kibar yang mendhaifkan hadisnya, seperti Imam Bukhari, Imam Abu Dawud, Ibnu Hibban itu mendhaifkan hadis-hadis ini. Syalbani setelah menghimpun data terkait menyimpulkan bahwa hadis itu hasan. Bisa saja kemudian ketika hadis dhaif tidak terlalu lemah lalu diriwayatkan dengan jalur lain selevel dengannya atau lebih tinggi derajatnya, maka akan terangkat menjadi hadis makbul dengan derajat hasan di ghairihi, dan itu hujjah bagi kita. Salah satu dari sekian hadis yang ada, di antaranya riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu pernah menuturkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, Innallaha azza wa jalla yanzilu lailatan nisfi min Sya'ban fayaghfir li aktsari adadi sya'ri ghanami kalbin. Sesungguhnya Allah azza wa jalla turun pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni dosa walaupun lebih banyak dari bilangan bulu domba Bani Kalb. Kenapa disebut Bani Kalb? Karena Bani Kalb ini merupakan kabilah yang paling banyak binatang ternaknya. Lihat. Jadi hadis ini menjelaskan tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban, di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit terdekat pada malam itu mengampuni dosa
seluruh hambanya, sebagaimana terdapat dalam riwayat lain, innallaha tabaraka wa ta'ala yanzilu fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfiru li jami' khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala turun pada malam nisfu Sya'ban dan mengampuni seluruh dosa hambanya kecuali orang yang musyrik dan yang bertengkar. Kalau versi hadis riwayat Tirmidzi tadi katakan mengampuni dosa walaupun lebih banyak dari bilangan bulu domba beri kalb. Bayangkan satu domba aja berapa bulunya? Ada yang bisa ngitung? Mungkin jutaan bulu. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa sebanyak apapun, tentu yang berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Di malam itu kecuali orang yang menyekutukan Allah dan yang bermusuhan. Andai kata hadis ini seperti yang dikatakan oleh Al-Albani kualitasnya hasan, hadis ini hanya menginformasikan kepada kita tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban sebagaimana yang tersebut tadi. Dalam hadis ini tidak ada anjuran, tidak ada perintah untuk melakukan qiyamul lail secara khusus pada malam nisfu Sya'ban, apalagi salat raghaib. Tidak ada kemudian pemberitahu kepada kita kalau ini malam mustajab doa. Tidak ada perintah untuk zikir khusus, tidak pula kemudian selawatan, tidak pula berzikir secara berjamaah, tidak pula kemudian perintah untuk baca Al-Quran dan seterusnya. Padahal hal yang sama, keistimewaan nisfu Sya'ban ini kita dapatkan sebetulnya setiap Senin dan Kamis. Ada sebagaimana hadis riwayat Imam Muslim, saya sebutkan hadis dan terjemahan, penjelasannya nanti setelah Isya insyaallah, di mana Rasulullah SAW bersabda, tubta'u abwabul jannah yaumal isnin wal khamis fayughfar likulli abdin la yushriku billahi syai'a illa rajulan kanat bainahu wa baina ahi syahna fayuqal anziru hadaini hatta yasaliha anziru hadaini hatta yasaliha anziru hadaini hatta yastaliha. Setiap Senin dan Kamis pintu-pintu surga semua dibuka dan akan diampuni setiap dosa seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun kecuali seorang yang masih ada permusuhan antara dia dengan saudaranya. Maka dikatakan tangguhkan kedua orang ini sampai dia damai, sampai dia akur. Diulang sampai 3 kali. Walaupun reaksinya berbeda, ada kesamaan pesan bahwa pada malam nisfu Sya'ban dan Senin dan Kamis itu ada ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali 2 orang, yaitu orang yang menyekutukan Allah dan orang yang bermusuhan. Kenapa kita menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan banyak amal sementara pada hari Senin dan Kamis tidak melakukannya? Jawabannya nanti setelah sholat insyaallah. Seperti iklan saja ya. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'd. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kajian kita lanjutkan, mudah-mudahan selesai sampai jam 8. Taib. Tadi kita katakan bahwa keistimewaan malam nisfu Sya'ban itu sama dengan keistimewaan, ada kesamaan keistimewaan dengan hari Senin dan Kamis, di mana Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa
seluruh hambanya kecuali dua orang, yaitu yang melakukan kesyirikan dan yang bermusuhan. Pertanyaannya adalah, kenapa orang kita Indonesia khususnya menghidupkan malam nisfu Sya'ban? Kalau alasannya adalah malam nisfu Sya'ban itu sebagaimana yang tersebut tadi, Allah mengampuni dosanya, ya kan? Kala itu kemudian mereka semangat untuk melakukan amal. Lalu kenapa tidak melakukan hal yang sama pada siang Senin dan Kamis? Padahal keistimewaannya sama. Ya. Mungkin jawaban sederhananya adalah, ya kebanyakan kita tidak tahu keistimewaan Senin dan Kamis itu, diantaranya sebagaimana yang tersebut dalam riwayat Muslim tadi, ya kan? Sementara mayoritas tahu keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Saya ingin tahu di antara kita yang tahu, yang sudah tahu sebelum ini tentang keistimewaan Senin dan Kamis sama dengan nisfu Sya'ban, coba ngacu. Berarti nggak tahu juga kan? Ada yang tahu? Tapi bedanya kita dengan mereka, kita enggak menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan malam khusus, walaupun kita enggak tahu. Ini berarti, ya kan, kenapa mereka tidak mengamalkan, tidak menghidupkan siang Senin dan Kamis dengan amal? Karena mereka tidak tahu keistimewaannya, ya kan, sama dengan malam nisfu Sya'ban. Itu mungkin barangkali jawaban. Kemudian yang kedua, banyak kaum muslimin menghidupkan malam nisfu Sya'ban dengan amal ini karena memang banyak hadis-hadis yang menerangkan tentang keistimewaan ibadah tertentu pada malam nisfu Sya'ban tanpa di cross check kebenaran hadis itu. Ya kan? Atau kemudian mereka tahu hadis ini, tetapi karena perawinya punya nama besar sehingga kita husnudzan kalau hadis ini benar dan kita amalkan. Contoh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah. Siapa nggak kenal Imam Ibnu Majah? Ulama besar, ulama hadis. Kitab Sunan Ibnu Majah masuk dalam kitab terbaik ke-6 dari kitab hadis yang ada di dunia ini. Setelah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Dawud, Sunan Tirmidzi, Nasa'i, di ke-6 adalah Sunan Ibnu Majah. Dan harus kita yakini itu, karena ini merupakan ijtihad para ulama, dan ulama sepakat bahwa kitab hadis terbaik seperti yang tersebut tadi. Namun tidak ada salahnya kalau kita mencoba bertanya-tanya, kenapa Sunan Ibnu Majah itu di urutan ke-6, kok nggak di urutan ke-5, apalagi urutan ke-1? Memang kalau dibanding dengan kitab hadis yang ada, Ibnu Majah di urutan ke-6 terbaik, ya kan? Tapi kalau dibandingkan dengan kitab yang 6, kenapa dia di urutan ke-6? Ulama ketika menetapkan urutan kitab terbaik itu bukan karena like and dislike, suka atau tidak suka, tetapi berdasarkan penelitian panjang, penelitian besar, dibandingkan antara satu kitab dengan yang lainnya, termasuk dibandingkan antara kutubus sittah ini mana yang terbaik. Setelah disaring semua, ya kan, lalu kemudian didapatkanlah kitab 6 itu yang terbaik dengan urutan yang tersebut tadi.
Secara pribadi kualitas Ibnu Majah itu lebih unggul dari Imam Nasai, tapi kualitas kitabnya lebih unggul Imam Nasai dibanding Ibnu Majah. Salah satu sebabnya adalah karena Imam Ibnu Majah, ya kan, ya sebagai manusia tidak luput dari kesalahan. Beliau memasukkan beberapa hadis yang bermasalah, termasuk hadis palsu, ke dalam kitabnya. Tentu ini kesalahan manusia. Seahli apapun orang, itu pasti tidak luput dari kesalahan, karena yang maksum hanya Rasulullah SAW. Mungkin di antara kita ada yang ahli IT, ya kan, ahli konstruksi, ahli ini, ahli ini. Selama kita berkarir, seahli apapun kita, pernahkah melakukan kesalahan? Pasti pernah, kan? Namun kesalahan yang tidak disengaja itu dimaafkan apa tidak? Dimaafkan tentunya. Karenanya Imam Ibnu Majah ini, ya kan, dimaafkan oleh para ulama. Karena kesalahan yang tidak disengaja. Andai kata tidak dimaafkan, ya mungkin kitabnya nggak masuk dalam urutan ke-6 dari kitab hadis yang ada di muka bumi ini. Makanya kita di dalam Islam harus menilai itu secara objektif, ya kan? Kadang kita karena nama besar seseorang sehingga menafikan mungkin pendapat dari orang yang mungkin tidak dikenal, walaupun pendapat yang nama besar ini mungkin saja salah, kan? Bisa salah apa tidak? Bisa salah. Tapi tidak salah kalau kemudian kita mencoba mencari tahu kenapa Ustadz ini mengatakan ini, kenapa Ustadz ini berbeda dengan ini, apa dasarnya. Jangan karena besar kecilnya lalu kita mengambil yang paling populer, tidak. Apalagi itu ranahnya ijtihad yang tidak punya dalil sharih misalkan. Dalam segala hal kita harus hati-hati. Nah, di antara hadis palsu yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Majah ke dalam kitabnya adalah keistimewaan amal khusus pada malam nisfu Sya'ban. Beliau meriwayatkan dengan sanadnya sampai sahabat mulia Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah pernah mengatakan, ini saya ambil hadis ini karena menghimpun hampir amal yang dilakukan pada malam nisfu Sya'ban, baik secara tersurat ataupun tersirat. Sahabat mulia Ali mengatakan versi hadis ini bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Idza kanat lailatun nisfi min Sya'ban faqumu lailaha wa sumu yawmaha fa inna Allah tabaraka wa ta'ala yanzilu fiha li ghurubis samsh ila samai dunya fayaqul ala min mustawfirin fa'awfiru lah, ala min mustarzikin fa'arzuqah, ala min mubtalan fa'u'afi, ala kada hatta yatlu al-fajr." Bila nisfu Sya'ban sudah datang, bila malam nisfu Sya'ban sudah datang, maka bangunlah kalian pada malam itu. Artinya kita hidupkan malam itu, baik dengan qiyamul lail identik dengan salat, ya kan? Dianjurkan untuk salat. Bahkan terdapat dalam riwayat Imam Baihaqi, riwayat Imam Ahmad, Rasulullah melakukan salat 13 rakaat pada malam nisfu Sya'ban. Setelah baca Al-Fatihah, baca Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, kemudian ayat kursi dan ayat terakhir dari surah At-Taubah. Lalu ketika sahabat mulia Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Rasulullah pasca salatnya, Rasulullah mengatakan, barang siapa yang melakukan amal seperti yang kau lihat tadi, maka baginya mendapatkan pahala 20 kali haji mabrur. Ya kan? Dan 2 tahun pahala puasa makbulah, pasti diterima, ada jaminan. Ini indikasi kalau hadis ini bermasalah. Imam Ahmad mengatakan syarat hadis ini, kata beliau, ya kan, banyak orang yang tidak dikenal biografinya. Ada 3 orang tidak dikenal biografinya, dan kebiasaan Imam Ahmad ketika melihat hadis semacam ini, dalam pengalaman beliau menyeleksi hadis itu, beliau yakini kalau hadis semacam ini adalah dusta atas nama Rasulullah SAW. Ya kan? Disuruh bangun pada malam hari itu, puasa di siang harinya, artinya puasa tanggal 15.
Karena Allah tabaraka wa ta'ala turun ke langit terdekat pada malam itu sejak terbenam matahari, lalu berkata, adakah orang yang minta ampun, aku akan ampuni dosanya. Adakah orang yang minta rizki, aku akan berikan rizki kepadanya. Adakah orang yang tertimpa musibah, aku akan angkat musibah darinya. Adakah orang minta ini, minta itu, aku akan berikan kepadanya. Sampai terbit fajar. Hadis ini palsu. Pemalsu hadis ini, di dalam sanadnya ada seorang bernama Ibnu Abi Subrah. Ya, kalau antum lihat dalam kitab Tahdhibul Kamal bi Asma'ir Rijal misalkan, memang kitab ini adalah menghimpun identitas atau biografi ulama yang meriwayatkan hadis di dalam kutubus sittah. Jadi agak mudah kita mengidentifikasinya. Imam Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan terhadap pribadi seorang Ibnu Abi Subrah ini, kana yadha'ul hadis, dia pernah memalsukan hadis. Kita tahu Yahya bin Ma'in ini kritikus hadis yang sangat kritis. Hampir tidak satu ulama hadis pun yang tidak mengambil, ya kan, komentar beliau terhadap seorang perawi hadis. Beliau adalah kritikus perawi hadis, selevel dengan Yahya bin Sa'id al-Qattan, kemudian Abdurrahman bin Mahdi, kemudian Abu Hatim ar-Razi, putra Ibnu Abi Hatim. Ini para kritikus yang sangat kritis, ekstrim, mutasyaddid, ya kan? Kemudian Imam Ahmad mengatakan itu. Bahkan Imam Ibnu Hajar dalam ringkasan beliau terhadap Tahdhibul Kamal bi Asma'ir Rijal, beliau nulis kitab namanya Tahdhibut Tahdhib, dalam 5 jilid kitab. Beliau katakan ulama menuduhnya berdusta. Di antara ulama yang dimaksud itu Yahya bin Ma'in dan Imam Ahmad. Begitu pula yang sama dikatakan dalam Takribut Tahdhib. Ini ringkasan terhadap kitabnya yang 5 jilid tadi, Tahdhibut Tahdhib, disebut Takribut Tahdhib. Ada yang cetak 1 jilid, ada yang 2 jilid. Saya punya yang 1 jilid. Sehingga kemudian hadis ini palsu. Artinya seluruh pesan yang ada pada hadis ini tidak boleh kita amalkan dan tidak boleh kita yakini, karena hadisnya palsu. Dan pemalsu hadis itu jenius. Dia pandai merangkai kata, pandai merangkai pesan, dan pandai memilih momen. Kalau nggak jenius, dia nggak bisa buat hadis palsu. Rata-rata pintar mereka. Tujuannya banyak, diantaranya merusak kaum muslimin dari dalam. Berapa banyak kena hadis palsu ini, amal seorang muslim rusak karenanya, ya kan? Nah, terkait dengan solat tadi, rupanya pelaksanaan solat ini bukan hanya di zaman sekarang. Sejak zaman Imam Nawawi, bahkan kalau dilihat itu mungkin sejak zaman Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali meninggal tahun 505, berarti akhir abad keempat. Setelah dimuat hadis-hadis tentang anjuran untuk sholat pada malam nisfu Sya'ban di 2 kitabnya, namanya Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin, kaum muslimin khususnya mazhab Syafi'i pada saat itu, baik kaum intelektualnya apalagi orang awamnya, mengamalkan sholat tersebut. Kenapa? Karena meyakini, oh, masa Al-Ghazali aja salah, ini dimuat dalam kitabnya, ini ulama besar, kan begitu. Sama dengan kebanyakan kita sekarang kan begitu. Kita nggak tahu hadisnya sahih apa tidak. Tapi apa kata imam? besar sekelas Imam Nawawi
Ya kan? Imam Nawawi bukan Imam Nawawi Banten. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, mujtahid mazhab Syafi'i, yang meninggal pada tahun 676. 676 berarti selisih wafatnya dengan Al-Ghazali berapa tahun itu? Hampir 200-an tahun. Hampir 200-an tahun. Ya kan? Katakanlah dari abad keempat dilakukan itu. Ya kan? Lalu kemudian beliau tertarik untuk meneliti seluruh hadis terkait dengan keistimewaan salat yang dilakukan di malam pertama Jumat, di malam Jumat pertama Rajab dan pada malam nisfu Sya'ban. Dari dua kitab ini, Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin. Apa kata beliau kemudian? Setelah diteliti, beliau katakan, amma salah bainal maghribi wal isya' fi awwali lailatil jum'ati min Rajab wa lailatin nisfi min Sya'ban fahatani salatani bid'atani munkaratan fala taktar bidhikrihima fi kitabai Qutil Qulub wa Ihya Ulumuddin wal ahadithu fihima kulluha batil, kata beliau. Adapun salat yang dilakukan antara maghrib dan isya pada malam Jumat pertama Rajab, pada malam nisfu Sya'ban, kedua salat ini adalah bid'ah munkarah, kata beliau. Padahal kita tahu Imam Nawawi termasuk ulama yang pro dengan pembagian bid'ah ke dalam dua bagian, bid'ah hasanah dan bid'ah dhalalah. Tapi beliau katakan ini bid'ah munkarah. Tidak cukup hanya di situ, beliau katakan. Ini supaya apa? Supaya kaum muslimin pada saat itu tidak melakukan ini bid'ah munkarah. Tidak mengatakan ini kan bid'ah hasanah. Karena beliau sadar betul tentang kualitas sanad hadis ini. Kemudian berikutnya setelah dikatakan ini bid'ah munkarah, berikutnya dia katakan apa? Jangan kalian tertipu karena keduanya dimuat di dalam kitab, dua kitab, Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin, keduanya karya Al-Ghazali. Kenapa sampai dia mengatakan itu? Karena pengaruh nama besar Imam Al-Ghazali itu. Walaupun sebetulnya istilah imam yang saya tahu dan Hujjatul Islam ini ketika beliau bergelut dengan dunia kebatinan. Al-Ghazali ini manusia jenius. Manusia jenius. Andai kata Allah beri hidayah sejak awal, ya kan? Tidak bergelut dengan kebatinan, tasawuf, filsafat, ini manusia bisa jadi lebih alim dari Imam Syafi'i. Luar biasa jenius. Itu diakui oleh yang hatta orang yang kontra dengannya. Dan lalu beliau mengatakan, apa alasan beliau? Ini bid'ah munkarah, jangan tertipu sekalipun dimuat di dua kitab Qutil Qulub dan Ihya Ulumuddin. Alasannya apa? Wal ahaditsu bihima kulluha batil. Karena semua hadis terkait dengan salat tadi yang ada di dua kitab ini batil semua. Hadisnya palsu. Sehingga kita tidak boleh mengkhususkan salat malam pada malam itu. Tapi yang kebiasaan punya apa? Qiyamul Lail setiap malam. Habis bangun tidur silakan kapan saja, termasuk pada malam nisfu Sya'ban. Tetapi salat ini waktunya dilakukan kapan? Antara maghrib dan isya. Termasuk kemudian apa? Beristighfar, minta sesuatu di situ pada malam antara maghrib dan isya umumnya dilakukan itu. Karena mungkin waktu yang paling efektif
pada waktu itu. Seakan-akan dalam hadis ini mengisyaratkan bahwa waktu mustajab doa pada malam nisfu Sya'ban itu sejak terbenam matahari sampai terbit fajar. Memang banyak hadis terkait dengan ini, namun semuanya tidak benar penisbatan kepada Rasulullah dan mayoritas palsu. Di antaranya hadis riwayat Imam Ad-Dailami, kemudian riwayat Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Damaskus, Ad-Dailami dalam Musnad Firdaus, dari sahabat mulia Abu Malbahili. Ya, sahabat mulia mengatakan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, khamsu layalin la turad fihinna da'wah, 5 malam yang tidak tertolak di dalamnya doa. Ya, awwalu lailatin min Rajab wa lailatul nisfi min Sya'ban wa lailatul Jum'ah wa lailatul Idul Fitri wa Idin Nahar. 5 malam yang tidak tertolak di dalamnya doa. Malam pertama Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam Jumat, malam Idul Fitri, malam Idul Adha. Hadis ini palsu. Karena ada 2 pemalsu hadisnya. Yang diriwayatkan Ibnu Asakir, ada Abu Said Bandar bin Umar, dia pemalsu hadis. Dan gurunya namanya Ibrahim bin Abi Yahya, dan darinya kemudian siapa namanya? Ad-Dailami memberikan hadis ini juga pemalsu hadis. Jadi hadis ini palsu. Memang ada hadis lain riwayat Imam Baihaqi, ya kan, yang diriwayatkan juga oleh Imam Abdul Razzaq San'ani dari Abdullah bin Umar, namun ada 3 orang yang tidak dikenal biografinya. Hadisnya sama dari Abdullah bin Umar, ada syahidnya, namun hadisnya pun sangat lemah, sehingga tidak bisa dijadikan landasan untuk meyakini bahwa malam nisfu Sya'ban itu adalah malam mustajab doa. Kecuali di sepertiga malam, itu bukan hanya malam nisfu Sya'ban, setiap malam itu mustajab doa. Kemudian ya, tidak ada anjuran untuk zikir bareng, apalagi bawa air, ya kan? Atau kemudian baca Yasin atau doa khusus, ya kan? Semua itu tidak benar penisbatan kepada Rasulullah. Saya dapatkan sumber anjuran baca Yasin 3 kali, ya kan? Anjuran baca Yasin 3 kali pada malam nisfu Sya'ban, ya kan? Ini berawal dari perbuatan seorang tokoh pada saat itu namanya Al-Buni, dimuat dalam kitab Asnal Matalib bi ahaditsil mukhtalibil maratib. Dikatakan di sana, wa amma qira'atu surat Yasin lailataha ba'da al-maghrib wa ad-du'a al-mashhur fa min tartibi ba'di ahli as-salah min indi nafsihi kibalahu al-buni wala ba'sa bimithli dzalika. Pembacaan surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib merupakan hasil ijtihad sebagian orang baik, ahlus shalah disebutnya, orang saleh. Konon ia adalah si Al-Buni, dan hal itu bukanlah suatu hal yang buruk, ya kan? Dia terjemahnya enggak lengkap ini. Dia kata, padahal di sini kalau terjemahan pasnya, pembacaan surat Yasin pada malam nisfu Sya'ban, ya kan, pada malam nisfu Sya'ban setelah maghrib, dan doa yang masyhur, yang populer, ini merupakan perbuatan sebagian orang saleh yang dibuat sendiri, ya kan, min indi nafsi, yang dibuat sendiri oleh dia, yaitu Al-Buni. Ya, sebetulnya tidak mengapa melakukan hal ini, katanya. Lalu kemudian di dalam Fathul Malikil Majid punya Ahmad, ya kan, Ad-Daidarbi, dikatakan wa min khawasi surat Yasin kama qala ba'duhum an taqra'aha lailatan nisfi min Sya'ban 3 مرات الأولى بنية طول العمر والثاني بنية دفع البلاء والثالثة
biniyatil istighna 'anil nas. Di antara keistimewaan surat Yasin menurut sebagian mereka, di antaranya Al-Buni tadi kan otomatis itu, adalah membacanya pada malam nisfu Sya'ban 3 kali. Pertama niatnya untuk panjang umur ya kan? Yang kedua niatnya untuk mencegah bala. Yang ketiga dengan niat supaya tidak bergantung pada orang lain. Enggak ada di situ, tapi di Indonesia ada niat keempat berarti. Dibaca 3 kali, ya kan, airnya bisa menjadi obat. Berarti ada niat keempat itu. Ya kan, niat keempat. Saya katakan 33 hadis tentang Yasin. Ustaz Yasin saya nulis itu 17. Beliau ambil dari kitabnya Syalbani sebenarnya. Saya tanya kepada beliau. Totalnya itu kurang lebih 33 hadis tentang Yasin, tidak satu hadis pun yang sahih. Ya kan? Tidak satu hadis pun yang sahih. Ya kan? Setelah ditelusuri, ya kan? Apa dasar mereka mengatakan bahwa baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban ini mengambil hadis palsu? Ya, bukan palsu lagi, tidak punya asal, yaitu hadis yang sangat populer, Yasin 5 quri'alahu. Yasin itu tergantung buat apa dibaca, tergantung niatnya. Ini hadis bukan hanya palsu, enggak, sangat palsu. Di dalam kitab palsu pun tidak ada. Ya kan? Makanya disebut dengan hadis la aslalahu. Dia tidak punya asal. Kalau hadis palsu seperti riwayat Imam Ibnu Majah tadi, dia punya sanad sampai ke Rasulullah SAW. Namun di antara mata rantai sanad itu ada pemalsunya. Ada sanadnya dia, namun ada pemalsunya. Tapi kalau hadis tidak punya sanad disebut la aslalahu, ini berarti lebih palsu dari yang palsu. Ya apa tidak? Tak punya sanad sama sekali. Ya kan? Ini asal muasalnya. Perlu digarisbawahi, bukan berarti kita tidak boleh baca Quran pada malam nisfu Sya'ban. Setuju Pak tidak? Boleh nggak kita baca Yasin pada malam nisfu Sya'ban? Kapan? Kalau misalkan kita, ya kan, sedang pengen baca surah Yasin, kita tidak meyakini tentang keistimewaan malam nisfu Sya'ban harus baca Yasin. Sesekali kita baca pada nisfu Sya'ban, boleh apa tidak? Boleh. Tapi kalau kita mengkhususkan bacaan Quran, mau Yasin, mau Fatihah, mau surah Al-Baqarah, mau surat apapun, kita yakini paling afdal kalau dibaca pada malam nisfu Sya'ban dengan meyakini keistimewaan tertentu, itu perlu dalil. Ketika enggak ada dalil pengkhususan itu, maka di sini terjadi perbuatan bid'ah itu. Walaupun asal perintah baca Al-Quran kapan saja boleh, namun ketika dikhususkan, dirutinkan, diyakini keistimewaan tertentu, perlu ada dalil. Maka di saat kemudian tidak ada dalil, berarti caranya menyelisihi sunnah Rasulullah. Dan kewajiban kita dalam ittiba sunnah itu, pertama kita harus tahu dalilnya, kan begitu. Baru kemudian kita tidak boleh mengamalkan sunnah itu kecuali dengan cara yang Rasulullah contohkan. Ya kan? Boleh nggak kita berdoa pada malam nisfu Sya'ban? Boleh. Kapan? Ya kan? Ya kapan saja. Tapi di sepertiga malam itu memang ada hadisnya. Tapi tidak boleh meyakini keistimewaan nisfu Sya'ban itu mustajab doanya sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, karena hadis terkait dengan ini semuanya palsu atas nama Rasulullah SAW. Ya kan? Inilah sebabnya kenapa kaum muslimin Indonesia banyak menghidupkan malam nisfu Sya'ban itu dengan banyak amal, karena keyakinan pertama itu malam diangkatnya amal, makanya Masya Allah berjubel malam itu, habis itu istirahat nggak beramal lagi. Ya kan? Yang kedua kena keistimewaan tadi itu. Yang ketiga kena ditupang banyak hadis namun tidak tahu kualitasnya.
Lalu pertanyaannya, apa amal yang kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban kalau begitu? Sama dengan amal yang lain, sama dengan hari-hari lain seperti malam ini. Ya kan? Kita misalkan ya mau sholat maghrib, lakukan sholat rawatib, kemudian berzikir sebagaimana umumnya. Zikir yang disyariatkan, ada zikir umum, ada zikir khusus, fadhal, lakukan. Tapi tidak meyakini itu harus dilakukan pada malam nisfu Sya'ban. Mau baca Al-Quran, fadhal, silakan. Nunggu, ya kan, ada kajian antara maghrib dan isya, fadhal. Habis itu sholat isya, lakukan zikir, sholat rawatib lagi, pulang ke rumah, ya kan, lakukan sunnah-sunnah, ya kan, baik bersama istri, bersama keluarga, lakukan. Kemudian apa itu tidur, mau qiyamul lail, baca Quran tengah malam, silakan. Kemudian berdoa tengah malam, subuh. Amal yang umum kita lakukan tiap hari, tidak ada amal khusus, tidak ada amal khusus. Karena keistimewaan sama persis dengan pada Senin dan Kamis. Kalau antum berdasarkan tadi hadis tadi, kehendak Allah turun ke langit mengampuni setiap dosa hamba kecuali yang menyekutukan Allah, ya kan, dan yang bertengkar, itu sebagai motivasi antum untuk beramal. Kenapa antum tidak lakukan hal yang sama pada Senin dan Kamis? Oh, kan anda nggak tahu dalilnya. Nah, sekarang udah tahu kan? Berarti bawa air juga Senin dan Kamis itu kumpul di masjid lagi. Berarti nanti ada libur, ya kan? Ada libur hari nasional Senin dan Kamis. Hari besar Islam katanya. Jadi akhirnya kemudian tiap hari hari raya aja terus. Ya kan? Jadi nggak perlu bekerja, kan udah disiapin kartunya itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah hal-hal yang perlu diluruskan pada malam, pada bulan Sya'ban, wabil khusus pada malam nisfu Sya'ban. Setelah kita mengetahuinya, kalau kita masih ragu dengan apa yang disampaikan, kaji, cari, kan begitu. Ya karena kita juga dulu mengamalkan hal yang sama, karena nggak tahu. Setelah tahu baru kita tinggalkan. Ya kita berkewajiban hanya mengamalkan apa yang kita tahu, dan tapi kalau udah dikasih tahu pura-pura nggak tahu, ya udah, itu tanggung jawab antum. Lalu kemudian setelah itu baru kita saya tahu istri kita, keluarga kita, mertua kita, orang sekitar kita, sebarkan kepada kawan kita. Kewajiban kita hanya menyampaikan saja. Mau diterima atau tidak urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang penting tugas kita sudah selesai. Ya kan, sedikit-sedikit kemudian kita sampaikan ilmu ini. Insyaallah suatu saat mungkin kita sudah meninggal. Ya kan? Islam di bumi pertiwi ini insyaallah mudah-mudahan sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus optimis. Karena yang punya Islam ini bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa membolak-balikan hati orang. Ya kan? Berapa banyak kemudian manusia soleh lahir dari keluarga bejat. Ya enggak? Tidak sedikit. Bahkan kalau di Indonesia ini, tapi dikhawatirkan sebagai baru masuk Islam udah jadi dai. Ya kan? Padahal menuntut ilmu ini kan perlu waktu yang panjang. Baru pindah kemarin sore, besok udah ceramah di mana-mana. Ya kan, belajarnya itu sambil ceramah. Gimana bisa begitu? Janganlah kemudian, bukan takut bersaingan, tidak. Ini dakwah nggak ada istilah saingan. Walaupun terkadang ya ada saja gesekan itu kan. Makanya dianjurkan ustadz itu punya usaha. Ya, kalau bisa punya usaha, biar imannya tidak setipis amplop. Ya kan? Apalagi istri 4, rumah kontrak semua, repot. Nanti begitu ngaji amplopnya pilih-pilih. Kalau ngaji di sini sedikit, istri saya yang sana nggak dapat nanti. Kan gitu. Baik, harus ada usaha. Dan kalau bisa semua kita punya usaha. Wallahu ta'ala alam. Ini udah habis waktunya. Ramadannya belum tiba. Ustadz yang lain saja nanti tentang Ramadan. Ya kan? Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini barangkali yang bisa kita sampaikan pada
pertemuan ini, ya kan? Dan besok yang mau nyoblos, yang tidak, jangan berantem. Hampir ya kan, setiap musim coblosan ustadz juga saling sindir gitu. Ada yang bilang manhajnya rusak lah ya. Sampai begitunya ya. Hanya katakanlah ini wilayah ijtihad, bisa salah bisa benar, jangan kemudian nyerang apa? Nyerang pribadinya. Karena Syekh Utsaimin, sekelas Syekh Utsaimin itu membolehkan. Apakah Syekh Utsaimin manhajnya rusak? Hah? Sementara yang bicara ini jarang duduk depan Syekh juga kan. Cuman di Indonesia banyak muridnya itu saja. Ya kan? Ini yang ada sekarang. Ya sudah, itu fitnah. Mau nyoblos silahkan, mau tidak urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada masalah. Tapi jangan sampai kemudian gontok-gontokan gara-gara yang pro sama ini, yang sama ini. Tadi juga di grup, Masya Allah, saya ketawa aja. Kemudian ada ustaz satu lagi ketawa lagi lebih gede dari saya. Kan gitu. Masya Allah, begitu mudah sekali menyerang apa? Manhajnya rusak itu. Padahal guru beliau juga perpustakaan kan. Taib, wallahu ta'ala. Apakah kita boleh sholat istikharah untuk masalah golput atau mencoblos? Baru dibuka nih. Taib ya akhi, istikharah itu kan dilakukan kapan saja. Ketika kita dibingungkan di antara dua pilihan, maka kita istikharah, tidak masalah, minta kepada Subhanahu wa ta'ala, ya kan? Namun sayang di Indonesia itu istikharah dilakukan hanya pas mau nikah, itu pun ya kan, ya sekali, ada yang lebih 2 kali 3 kali. Kalau belum nikah berarti Abu Nador dia. Suka ngelihat akhwat gitu ya kan. Alasannya istikharah, padahal kurang cantik katanya. Istikharah jadi alasan. Ya kan? Ya silakan aja antum istikharah. Ada istikharah itu setelah kita mempertimbangkan maslahat mudaratnya, apa kan begitu? Setelah kita sampai pada pilihan tertentu, baik itu presidennya, DPR-nya, DPD-nya atau dan seterusnya gitu kan. Lalu kita lakukan istikharah. Setelah kita mengenal mereka ini, kan begitu. Lalu kita lakukan istikharah. Ya kan? Jangan menggantungkan pada pilihan kita. Bisa jadi dia berubah. Misal kita menganggap ini yang terbaik, qadral dalam perjalanan waktu, karena dia dikitari oleh orang-orang yang punya banyak kepentingan yang jauh dari agama Islam tentunya, ya kan? Si kemudian berubah sikap, mungkin aslinya orangnya baik, bisa jadi kan? Tidak mustahil. Makanya setelah kita memilih di antara dua, ya kan? Kalau pilihnya mungkin di antara sekian banyak, kita pilih. Lalu kemudian kita istikharah, kecenderungan hati kemana? Ya kan? Lalu kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Ya, persoalan misalkan ini ada komunis atau tidak ada komunis, itu urusan belakangan. Yang penting kita takut hanya kepada Allah. Tapi bukan berarti ya kan, ketika kita ikhtiar itu tidak tawakal kepada Allah. Sama dengan kita takut sama serigala misalkan, takut sama singa, udah tawakal aja pada Allah, kalau bilang saya nggak mati, lewat, habis dimakan antum. Ya kan? Di dalam Islam itu ada ikhtiar kan. Rasulullah saja berikhtiar, seluruh sahabat juga berikhtiar. Bagaimana kita nggak berikhtiar? Ya kan? Bahkan Rasulullah SAW ketika perang Khandaq, strategi perangnya ngambil dari mana itu? Menjiplak tradisi orang Parsia. Muslim apa tidak tuh? Itu kan strategi kan? Bukankah Rasulullah bisa minta kepada ya Allah, tolong tunjukkan pada strategi perang yang bagus? Bisa saja gak? Bisa kan? Tapi karena Rasulullah ingin
mengajarkan bagaimana bermusyawarah dan seterusnya. Dan itu bagian dari syariat Islam. Kalau istilah Syekh Utsaimin itu sepanjang ada maslahat buat kaum muslimin, silahkan memilih. Kita mengurangi supaya tidak terjadi mudarat yang lebih besar menurut pertimbangan kita tentunya. Ya kan? Maka kaidah usul itu bukan tanpa dalil, itu dibangun semuanya di atas dalil. Ya Syekh Utsaimin bicara tentu berdasarkan ilmu. Bahkan banyak ulama yang bolehkan itu. Wallahu ta'ala alam. Tapi bahkan saya dengar itu sampai suami istri pisah gara-gara beda pilihan. Saya dengar itu. Itu Masya Allah. Ya kan? Kalau kemudian yang dipilih pas menang kumaha itu. Atau kalah, ya kan, sampai pisah suami istri. Tapi mungkin jadi alasan aja itu gitu kan. Mungkin sudah ada siap pengganti nunggu dia. Ya kayak tadi sebetulnya udah gak suka sama ahwat itu gitu kan. Istikharah dulu ya gitu kan. Padahal udah gak suka. Kalau bilang oh mohon maaf ya saya gak suka sama kamu, pisingnya kurang bagus, kan gak mungkin dikatakan itu. Aduh mohon maaf hasil istikharahnya. Bohong gak kayak gitu tuh? Ya kan? Karena kemarin di Blok M ada yang nanya kayak gitu, Ustaz, ana secara fisik sebetulnya nggak suka sama ikhwannya, bagaimana cara saya kemudian harus menolaknya? Ya bilang aja, mohon maaf saya tidak, ya mungkin nggak bisa lanjut. Kemudian jangan paksa. Kadang-kadang kenapa alasan saya pengen tahu, ya disampaikan terus terang, sakit hati nanti cowoknya kan. Ya kan, saya bilang udah istikharah saja. Betul, siapa tahu kemudian ketika istikharah berubah pikiran kan, ingat kebaikan dan seterusnya, bisa jadi kan. Tapi setelah istikharah ternyata qadarullah tambah mantap untuk tidak, ya katakan hasil ya setelah banyak pertimbangan plus setelah istikharah, berarti kan nggak bohong kan. Setelah dipertimbangkan banyak hal lalu kemudian istikharah, hati saya mantap untuk tidak lanjut, mudah-mudahan antum dapat yang lebih baik dari saya kan gitu. Alhamdulillah. Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khair Ustaz. Belum apa-apa udah jazakallah khair. Jazakallah itu dilakukan kapan? Kalau udah ya selesai. Ya kata Rasulullah SAW dianjurkan dalam Islam itu kalau orang berbuat baik kepada kita, ya kan, minimal kita memberikan hal yang sama atau lebih, atau paling tidak kita mengucapkan jazakallah khair. Jadi belum apa-apa jazakallah khair. Oh atas ilmunya. Wa iyyak taib. Apakah kita boleh puasa Daud pada bulan Sya'ban? Apakah puasa Daud yang terbaik untuk dilakukan pada bulan Sya'ban? Tidak. Bulan puasa Daud itu kapan saja boleh dilakukan, termasuk di bulan Sya'ban. Tapi kalau terbaik di bulan Sya'ban tentu tidak. Ya kan? Wallahu ta'ala alam. Apakah ada larangan jika kita setelah sholat fardu berpindah duduk belakang sebelum membaca zikir? Pertanyaannya, ada perintahnya enggak? Kan itu masalahnya. Pindah duduk. Begini, pindah duduk ini kan ada banyak sebab. Saya pernah dengar seorang ustaz menyampaikan bahwa kalau mayoritas di situ adalah ahlul bidah, mereka melakukan zikir bareng supaya kita tidak menjadi tersebarnya fitnah di situ atau syubhat di situ. Mungkin ada ikhwan yang melihat itu ustaz kok zikir bareng sama mereka, maka kemudian duduk atau pindah tempat, tidak sejajar dengan mereka. Ini kan juga hasil ijtihad sebenarnya. Tapi sebetulnya kalau kita pun duduk di situ, orang kan tahu sikap kita dalam keseharian kita. Sebetulnya tidak masalah kalaupun duduk di tempat itu. Ya kan? Kalau larangan memang tidak ada larangan. Tapi karena ini bagian dari ibadah, maka bukan di larangan yang dicari, tapi adalah ada nggak perintahnya. Itu masalahnya. Karena dalam kaidah usulnya mengatakan al-muthbit yutlabu bid-dalil wal munfi la yutlabu bid-dalil. Orang yang menetapkan suatu perkara dalam hal ini pindah kan? Pindah itu. Ya kan?
Diminta untuk membuktikan dalilnya apa? Sementara yang menafikan itu tidak diminta untuk membuktikannya. Karena memang asal dari sesuatu itu adalah apa? Perintah, kan begitu kalau dalam ibadah. Kalau nggak ada perintah ya kita tidak boleh melakukan sekalipun tidak ada larangannya. Jangan kemudian karena tidak ada larangan lalu kemudian kita sholat subuh 5 rakaat. Ada nggak dalil yang melarang kita sholat subuh 5 rakaat? Tidak ada. Tapi bukan berarti kita boleh melakukannya. Tapi kalau alasan tadi supaya tidak menjadi fitnah, ya kan? Supaya kita tidak dianggap bagian dari mereka dalam mengamalkan bid'ah habis sholat itu, kita pindah ya tidak masalah, ya kan? Tapi selama itu kemudian kita udah diketahui, kita nggak mungkin melakukan bid'ah, kita duduk di situ pun tidak masalah sebetulnya. Justru dengan pindahnya itu akan bertambah besar, ya kan? Fitnah kepada kita yang dilontarkan oleh mereka. Masa zikir aja nggak mau bersama kita? Ini orang apa? Ini aliran sesat. Macam-macam tuduhannya kan. Untuk menghindari fitnah, ya duduk aja di situ. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan sholat sunnah. Apakah ya kan harus setiap kali kita sholat sunnah itu harus pindah tempat? Jawabannya tidak, ya kan? Yang penting ada penyela antara sholat wajib dengan sholat sunnah itu. Apakah penjeda atau penyela itu dengan zikir atau dengan pindah tempat? Kalau kata Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, kalau sudah zikir, kita sholat di tempat itu tidak masalah sebetulnya, karena udah diselah, ya kan, antara sholat maghrib, antara sholat wajib dengan sholat sunnah dengan zikir. Kasus sahabat mulia Umar ketika menegur seorang sahabat habis assalamualaikum, kemudian dia sholat sunnah. Sahabat mulia berkata, sungguh kehancuran umat terdahulu itu kena tidak menjadi jeda antara sholat wajib dan sholat sunnahnya. Ketika Rasulullah mendengarnya dan berkata kepada Umar, ahsanta ya Umar, betul yang kau katakan itu, karena tidak memberi jeda. Nah, sementara yang penjedaan yang Rasulullah contohkan itu, karena sahabat mulia Abdullah bin Umar ya kadang maju ke depan, ya kan, bergeser maju ke depan atau ke kanannya, ya kan, atau kemudian dengan zikir tadi. Selama ada jeda antara sholat wajib dengan sholat sunnah, silakan, tidak masalah. Kalau misalkan kita habis sholat itu, sholat wajib, qadarullah misalkan mungkin karena ada kebutuhan mendesak, nggak bisa zikir, lalu kemudian kita ingin sholat sunnah yang merupakan rutinitas yang kita lakukan, maka kemudian habis assalamualaikum kita ambil pindah tempat, itu boleh. Tapi tidak selamanya kalau udah zikir misalkan harus pindah tempat, tidak. Bahkan ini bisa menjadi bid'ah kemudian kalau setiap kali ya kan merutinkan dengan pindah tanpa khawatir termasuk dalam perbuatan bid'ah kemudian kalau menjadi sebuah kerutinan itu. Seperti itu, wallahu ta'ala alam. Baik. Kemudian yang kedua, apakah ada dalil yang memerintahkan di setiap duduk istirahat di dalam sholat harus memberikan isyarat dengan telunjuk? Tidak ada. Ketika duduk istirahat sebelum berdiri untuk rakaat berikutnya tidak ada isyarat dengan telunjuk. Ya, isyarat dengan telunjuk itu kapan? Pada saat tasyahud, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Semoga Ustaz dan para jamaah diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Wa iyyakum insyaallah. Ustaz, saya kurang paham tentang larangan puasa setelah tanggal 15 Sya'ban. Apakah jika saya ingin puasa Senin Kamis setelah tanggal 15 tidak boleh lakukan? Kalau misalkan kita punya kebiasaan puasa Senin Kamis, ya kan, katakanlah sebelum Sya'ban kita melakukannya, tetapi kita punya uzur dari tanggal 1 sampai tanggal 15 enggak bisa kita mulai karena uzur, mungkin wanita haid misalkan, atau yang laki sakit atau safar, lalu kita ingin melanjutkan Senin Kamis kita itu
setelah nisfu Sya'ban, boleh apa tidak? Boleh. Yang tidak boleh itu, kita nggak punya kebiasaan puasa sunnah, tidak punya hutang puasa wajib di bulan Ramadan yang harus kita tunaikan, ya kan? Lalu kemudian kita nggak memulainya dari awal, kata sebelum nisfu Sya'ban, lalu muncul hati pengen melakukan, memulai setelah nisfu Sya'ban, boleh apa tidak? Tidak boleh, karena ada larangan hadis tadi itu. Tapi kalau anti yang bertanya ini punya kebiasaan puasa sunnah dan sempatnya bisa melanjutkan Senin Kamisnya itu setelah nisfu Sya'ban, boleh. Itu yang dikecualikan oleh dalil dalam riwayat Imam Bukhari tadi. Wallahu ta'ala a'lam. Saya pernah memberikan atau diminta hutang oleh seseorang, memberikan atau diminta hutang oleh seorang, berarti punya piutang. Sebelum saya memberikan pinjaman berupa uang tersebut, sedari awal saya sudah berniat untuk dikembalikan atau tidaknya uang tersebut bagi saya tidak masalah, ya kan? Berjalannya waktu, uang tersebut memang tidak kembali, lalu saya tidak masalah atau mempermasalahkan hal tersebut tanpa saya tagih kepada orang tersebut. Apakah benar sikap saya? Ya kan? Ini harus disampaikan. Sikapnya ya kurang, ada benar ada tidaknya. Benarnya dia sudah melihat mungkin kemampuan orang ini kayaknya nggak bisa bayar beliau mungkin, dan beliau sedang banyak kebutuhan, sementara kemudian kerjanya pun serabutan misalkan. Ya sudahlah, kalau memang beliau mampu dia bayar, kalau enggak saya ikhlaskan dari awal gitu. Ya kan? Tapi bagi orang ini karena akadnya itu adalah pinjam, maka keharusan bagi kita untuk ngasih tahu, ya kan? Untuk ngasih tahu kepada orang tersebut, akhi, udahlah, insyaallah anak ikhlaskan saja, selesai kan? Biar nggak jadi beban buat dia. Mungkin nanti dia mau ketemu antum malu, menjauh karena nggak bisa bayar. Padahal antum sudah ikhlaskan, tapi antum nggak bicara sama dia kan? Tapi kalau antum memang dari awal udah nih, saya juga pernah lakukan, ya karena kita tahu orang ini juga gampang minjam gitu kan. Pak Ustadz, nak minjam duit berapa? Sekian. Saya nggak kasih sejumlah itu. Saya kasih duit nih, anak kasih, nggak usah dikembalikan, ya kan? Lebih baik begitu, ya kan? Tapi tidak masalah tadi, kalau mampu mudah-mudahan dibayar, ya kalau enggak juga enggak masalah, saya ikhlaskan. Tapi nanti ketika dia enggak mampu pada waktu yang telah ditentukan, kita kasih tahu aja sama beliau, insya Allah ana bebaskan antum dari hutang tadi, doakan saya semoga Allah mudahkan. Itu bagus. Jadi kesalahan sikapnya hanya tidak ngasih tahu aja, yang membuat dia salah tingkah, nanti kan kesian juga dia. Jadi komunikasi padahal enggak ada masalah jadi masalah, ya kan? Merasa dikejar-kejar, ketemu kita dia lari, mungkin pas pengen buang hajat dia nggak jadi di situ kan, karena kita ikut antri juga bisa jadi kan, tersiksa dia. Makanya dikasih tahu supaya komunikasi dan interaksi kita dengan dia aman insyaallah. Dan ini mulia masyaallah, kalau antum membebaskan hutang dari seorang, insyaallah Allah bebaskan antum dari kesulitan nanti di hari kiamat. Ya kan, sebesar apapun hutang itu, kalau kita bebaskan pada orang itu, masya Allah, mungkin bagi kita nggak ada artinya duit, tapi bagi mereka kan buktinya mereka sulit membayar kan. Ketika kita bebaskan itu betapa senang hatinya, ya kan? Maka biasakan kita menyenangkan hati orang lain dengan apapun gitu. Kalau ada janda misalkan, antum nikahin, bahagiakan dia, alhamdulillah. Itu salah satu bentuk menyenangkan juga kan, insya Allah. Wallahu ta'ala alam. Ini barangkali yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.